Hai teman-teman, perkenalkan kami dari peserta Latsar tahun 2021 angkatan ke-14 kelompok 1 ingin membagikan tentang manajemen ASN. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Selamat menonton. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman, yang dapat menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN, dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak, diantaranya gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Hak diberikan sesuai dengan asas proporsionalitas. Selain memperoleh hak, tentu seorang ASN harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Di antaranya, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Penerapan sistem merit pada aparatur sipil negara. Sistem merit menurut disiplin ilmu merupakan suatu sistem manajemen kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi calon yang diangkat, ditempatkan, dipromosi, dan dipensiunkan sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Ada 6 poin penting yang harus dicermati dalam sistem merit. Pertama, tentang perorganisasian perencanaan ASN. Didasarkan pada fungsi organisasi melalui analis jabatan dan analis pekerja. Kedua, rekrutmen berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan dan sertifikasi. Ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengarungi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam per tahun bagi tiap PNS. Keempat, penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk tim penilai kerja. Kelima, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara talent mapping atau melalui assessment dan career planning atau open recruitment. Keenam, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai. Menurut pasal 8 Permenpan Nomor 40 Tahun 2018, ruang lingkup sistem merit meliputi melakukan rekrutmen, seleksi, promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan, memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara, mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien, memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja, memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi, memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin, menjaga standar yang tinggi untuk integritas perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat.
menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN, melakukan manajemen ketika kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, melindungi pegawai ASN dan intervensi politik dari tindakan kesewenangan, memberikan perlindungan kepada pegawai. Namun, hal yang paling dasar dari penerapan sistem merit adalah konsep pengembangan PNS yang berintegritas, beretika, berpikir strategis, berkolaborasi, berkeputusan tegas, dan berinovasi, dan bekerja secara tuntas dan maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN secara detail menyebutkan pengelolaan pegawai ini baik untuk PNS maupun PPPK. Untuk mekanisme pengelolaan ASN ini terdiri dari manajemen PNS, manajemen PPPK, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi.